Teman-teman, halo semuanya. Ada kejutan kecil. Hari ini saya akan bersama kalian dan sekalian. Kebetulan saat ini sebagian besar tim kami sedang berpartisipasi dalam presentasi yang sedang berlangsung di konferensi ilmiah dan teknis yang sangat penting. Ini adalah pembacaan ilmiah yang ke-22 tentang penerbangan didedikasikan untuk mengenang Nikolai Egorovich Zhukovsky. Kebetulan presentasi sebenarnya berlangsung sedikit lebih lama, dan Fyodor Konstantinov tidak sempat kembali, jadi saya yang akan memandu webinar hari ini. Saya pemandu Anda yang akan dengan senang hati di ruang media proyek kapal udara generasi baru Gennady Baban. Saya akan mulai dengan membahas topik-topik yang akan kita bahas hari ini seperti yang sudah kita rencanakan, seperti laporan di mana tim kami berpartisipasi, topik apa yang mereka bawa, dan tujuan apa yang mereka kejar dalam acara ini. Kita juga akan membahas uji coba hari-hari sebelumnya dari kapal udara Nova Sentosa 1 dan secara umum berbicara tentang berita yang terjadi baru-baru ini. Teman-teman, saya juga ingin sekali lagi meminta Anda untuk lebih aktif. Beri tanda plus atau komentar. Beritahu kami bahwa semuanya berfungsi dengan sangat baik, suara direkam dengan baik dan Anda dapat mendengar kami. Agar kami tahu bahwa semuanya berfungsi dengan baik dan kita akan mulai. Baiklah, mari saya mulai dengan mengulangi sekali lagi tim kami hari ini berpartisipasi dalam presentasi di konferensi ilmiah teknis yang didedikasikan untuk mengenang Nikolai Egorovich Zhukovsky. Perusahaan Aeronova adalah salah satu sponsor yang terkemuka dan berpengalaman dalam bidangnya acara ini. Tujuan partisipasi adalah untuk memperluas kehadiran kami baik di media maupun di kalangan sempit penerbangan dan balon udara dan meningkatkan kesadaran serta pemahaman tentang pentingnya partisipasi kami dalam industri ini. Orang-orang yang tertarik dengan topik ini agar semakin banyak orang yang mengetahui tentang kami dan seperti dari mulut ke mulut menyebarkan informasi dan menceritakan tentang kami. Karena seringkali terjadi orang menemukan kami sendiri melalui beberapa koneksi, kontak, atau hanya informasi umum di internet. Oleh karena itu, jenis aktivitas ini juga bermanfaat dan diperlukan bagi perusahaan. Dalam aktivitas ini, kami memiliki partisipasi dari Zubkevich Vadim Vasilyevich yang memberikan presentasi berjudul Konsep Dirigible Nova 2. Presentasi tersebut menyajikan konsep dirigible Nova 2 yang dikembangkan oleh perusahaan Aeronova. Ditunjukkan teknologi baru yang sangat canggih dan inovatif yang diterapkan pada jenis dirigible ini, termasuk pendaratan dan sistem pengendalian dirigible dengan fitur-fitur terbaru yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan baik dalam mode berawak maupun tanpa awak. Khmel Dmitry Sergeyevich memberikan presentasi tentang karakteristik dirigible dengan kualitas aerodinamis yang ditingkatkan termasuk stratosfer. Dan tentu saja Konstantinov Fyodor Sergeyevich memberikan presentasi pengembangan, pembuatan, pengujian stratosfer, dan prospek penggunaannya sebagai satelit atmosfer dengan penghematan energi otonom yang sangat menarik, informatif, dan sangat mendalam. Inilah topik-topik yang diikuti oleh tim kami. Saya juga tidak tahu informasi lebih detailnya. Saya berencana untuk mengetahuinya hari ini langsung dari Fyodor, tetapi dia belum sempat kembali. Jadi informasi lebih detail akan kita ketahui nanti segera. Teman-teman, pekerjaan yang sangat penting pada peluncuran dalam proyek peluncuran stratosfer yang sangat menantang terus berlanjut dengan penuh semangat. Baru-baru ini ada pertemuan dengan para ahli terkemuka dari MJTU yang bernama Baumann yang telah menyiapkan laporan akhir tentang peluncuran yang dilakukan yang sangat berpengalaman tentang kekurangan dan bagaimana peluncuran berjalan secara menyeluruh dan keseluruhan. Area pertumbuhan dan kemungkinan titik pertemuan dan kolaborasi serta kerjasama di masa depan. Oleh karena itu, pekerjaan di arah ini akan dilakukan secara aktif. Arah ini tentu saja sangat menarik dan penting bagi kami, dan kami melihat adanya permintaan yang ada untuk itu. Dengan demikian, Anda tentu saja tertarik untuk mengetahui bagaimana uji coba kapal udara kami Nova 01 berlangsung.
Jadi mari kita beralih ke bagian yang paling menarik. Untuk itulah kita berkumpul di sini hari ini. Minggu lalu, uji coba darat untuk kapal udara Nova Nurul 1 dilakukan dengan hati-hati. Tujuan dari uji coba ini adalah untuk melakukan pemeriksaan, terutama selubung kapal udara. Kami memeriksa karakteristik kekuatannya, kedapannya, kelayakan, dan karakteristik balonetnya, serta performa dalam berbagai kondisi untuk memastikan kualitas dan keamanan, yang juga terdapat di dalam kapal udara yang sangat besar dan canggih, dan kami memeriksa secara menyeluruh kelayakan dan kesiapan mereka untuk uji terbang. Kami juga memeriksa dan memasang penguatan hidung dengan sangat hati-hati dan penuh perhatian. Ini adalah bagian depan kapal udara yang sangat penting dan memiliki struktur kaku, karena bagian ini mengalami benturan frontal dengan aliran udara dan sangat kuat serta kokoh. Dan bagian ini memiliki konstruksi yang sangat kaku, sangat kuat, dan sangat kokoh untuk menahan aliran udara. Selain itu, di bagian ini dipasang simpul tambat yang digunakan untuk menambatkan kapal udara ke tanah setelah penerbangan. Selama beberapa hari ini, kami telah menguji, mengamankan, dan memasang ekor belakang dari kapal udara dengan sangat hati-hati, serta memasang dan mengikat perangkat kemudi dengan hati-hati. Ekor belakang berfungsi sebagai stabilisator dalam penerbangan kapal udara, yang memberikan kelancaran gerakan serta vektor gerakan yang diperlukan dengan sangat baik dan efisien, serta dengan tepat. Perangkat kemudi yang berfungsi untuk mengendalikan kapal udara dengan efektif dan aman pada kecepatan rendah. Ketika ekor belakang yang memiliki mekanisme putar tidak berfungsi dengan baik, terutama sekali pada kecepatan rendah. Perangkat kemudi diaktifkan yang memungkinkan sistem pengendalian kapal udara dengan lebih lincah, efektif, dan cepat, serta gondola kapal udara juga telah digantung pada selubung. Telah diperiksa penyambungan semua komponen dan perlengkapan yang akan digunakan. Pada akhir beberapa hari ini, kami telah melakukan semua pengujian yang mungkin dilakukan di lokasi ini. Namun, ini jauh dari semua pengujian yang diperlukan. Ruangannya sendiri cukup kecil dan terasa sempit ketika kami berada di dalamnya. Setelah 3 hari berlalu, kami akhirnya memutuskan untuk membongkar kembali kapal dan direncanakan untuk pindah ke lokasi di Kirzakh untuk melakukan pengujian lebih lanjut. Di sini saya diberitahu bahwa seharusnya ada rekaman dari hari-hari ketika pengujian dilakukan seperti yang diharapkan dan diperlukan. Mereka ada di sini, dan sehubungan dengan itu saya ingin mengadakan interaksi yang sangat penting dan undian kecil yang menarik untuk kita semua. Dalam waktu dekat, kami akan merilis sebuah video yang berisi laporan lengkap dan mendetail mengenai semua kejadian yang telah berlangsung selama 3 hari terakhir ini, di mana Anda dapat mengetahui lebih detail tentang bagaimana semuanya terjadi, siapa yang berpartisipasi, dan melihatnya dalam gambaran yang lebih lengkap. Dan sehubungan dengan itu, yang mana dengan ini saya ingin menyampaikan bahwa saya ingin mengadakan sebuah undian kecil yang menarik. Hoodie yang luar biasa, yang sangat nyaman dan bergaya, dari perusahaan Solar Group ini dengan kualitas bahan terbaik dan desain yang menarik akan kami berikan kepada siapa saja yang memberikan like, menulis komentar, dan membagikan ulang di halaman media sosial mereka. Perusahaan terkenal ini memiliki reputasi yang baik di seluruh dunia. Kami akan memilih 1 orang dan memberikan merchandise yang luar biasa ini, hoodie dari perusahaan Solar Group. Teman-teman, aktivitas yang luar biasa. Ikutlah berpartisipasi, bukan hanya untuk memenangkan hoodie, tetapi secara keseluruhan, karena ini membantu mempromosikan proyek agar sebanyak mungkin orang mengetahui tentang proyek kapal udara generasi baru. Mengetahui bahwa mereka dapat berpartisipasi dengan penuh keyakinan dan antusiasme yang membara dalam pelaksanaan serta memberikan dukungan penuh terhadap ide kami, proyek kami. Oleh karena itu, pastikan untuk mendukung kami dan bagikan video ini. Berikan komentar dan tunjukkan aktivitas. Permohonan besar.
Kita lanjutkan sebentar lagi ya. Teman-teman, pekerjaan apa yang sedang dilakukan minggu ini? Semua uji coba darat, saya ulangi lagi, yang bisa dilakukan di lokasi tersebut sudah kami lakukan. Minggu ini didedikasikan untuk perangkat lunak sistem kontrol yang akan diuji dan digunakan pada balon udara Nova Source 1. Sebenarnya ini adalah bagian pekerjaan yang sebenarnya cukup besar. Sejauh ini yang saya ketahui, tidak banyak perusahaan dan organisasi yang mengembangkan perangkat lunak untuk pengendalian pesawat terbang. Dan mengingat bahwa balon udara tidak digunakan secara aktif di mana-mana, seperti yang kita ketahui, sistem pengendalian perangkat lunak semacam itu belum tersedia, setidaknya yang dapat diakses oleh kita. Oleh karena itu, kami mengambil alih masalah ini dan mengembangkan perangkat lunak semacam itu secara mandiri. Dan kami hampir berhasil. Saya pikir bahkan sudah berhasil dengan sangat baik. Hari ini Melat seharusnya memberi kami jawaban pasti bahwa semuanya sudah siap dan kami bisa mulai mengujinya dengan pasti dan meyakinkan. Oleh karena itu, sesuai rencana selanjutnya, sekarang pada hari Kamis, kira-kira pada hari Senin, kemungkinan besar pada hari Selasa, kami berencana untuk pergi ke lokasi di Kirzakh, di mana kami akan menghabiskan, saya pikir, beberapa hari. Beberapa anggota tim bahkan harus tinggal di sana semalaman karena prosesnya akan cukup melelahkan dan membutuhkan perhatian, dengan penuh perhatian. Selain itu, balon udara harus dirakit kembali dengan sangat hati-hati dan teliti, dan diisi terlebih dahulu dengan komponen-komponen suku cadang yang belum kami pasang dan uji di lokasi pertama. Hal ini tidak bisa dilakukan karena lokasi di sana tersebut tidak terlalu besar. Dan menguji mesin yang menyala, baling-baling di sana cukup berbahaya. Oleh karena itu, kami secara sederhana tidak melakukan jenis pengujian tersebut. Oleh karena itu, Selasa, saya pun akan bertanggung jawab untuk menyatakan bahwa kami berencana untuk bergerak ke sana pada hari Selasa. Hari ini besok kami akan membeli elemen-elemen yang diperlukan, bahan habis pakai yang diperlukan, termasuk helium, yang akan kami gunakan untuk mengisi balon udara. Pada hari Selasa kami berencana untuk bergerak langsung ke lokasi di Kirzakh. Jadi itu adalah berita utama. Informasi lebih rinci saya pikir dapat diperoleh dari video yang akan dirilis malam ini atau besok pagi, jadi pastikan untuk menontonnya. Jangan lupa untuk tetap aktif dan bergerak meskipun musim dingin hampir berakhir. Hoodie ini akan membuat Anda tetap hangat dan sehat sepanjang tahun, apalagi karena ini keren. Jadi berpartisipasilah dan tetap aktif. Ini sangat membantu perkembangan proyek dan secara keseluruhan untuk exposure media di media sosial dan di internet. Baiklah, jadi saya akan melanjutkan ke yang berikutnya. Lalu, apa yang kita miliki selanjutnya dalam perjalanan kita ke depan sekarang mungkin? Baik, saya juga menyebutkan bahwa kami sedang bekerja aktif pada peluncuran stratosfer. Itu sudah saya ceritakan kepada Anda. Secara keseluruhan, saya dapat menyimpulkan karakteristik taktis dan teknis dari kapal udara kami Nova 01. Perlu diingat bahwa ini akan menjadi salinan persis dari kapal udara kami Nova 2, yang secara khusus dikembangkan dengan seksama dan teliti untuk menguji semua kondisi operasional yang diperlukan, seperti operasi darat, pengangkatan dan penurunan, penambatan, lepas landas, perangkat lunak, serta sistem pengendalian itu sendiri, dan lain-lain. Ini adalah salinan yang sangat akurat dari kapal udara Nova 2. Baling-baling yang sama, sistem tenaga yang akan digunakan sepenuhnya memodelkan operasi kapal udara Nova 2. Tetapi dalam skala yang lebih kecil
dan dengan detail yang sama. Ukuran kapal udara kami akan memiliki panjang sekitar 17 meter dengan volume sekitar 130 meter kubik, dan diameter kapal udara ini di bagian terlebar yang juga disebut sebagai penampang tengah adalah sekitar 3,7 meter. Ukuran ini adalah perkiraan dan dapat bervariasi sedikit tergantung pada kondisi spesifik. Kecepatan perangkat ini akan mencapai sekitar 60-70 km per jam, yang mana berarti kecepatan yang cukup tinggi dan stabil. Ini adalah informasi yang bersifat perkiraan. Berdasarkan analisis awal, data yang lebih akurat akan kami dapatkan langsung dari uji terbang. Beban target dari perangkat ini akan mencapai sekitar 20 kilo. Ini juga merupakan parameter perkiraan. Informasi yang lebih akurat akan kami miliki setelah kami menimbang semua komponen, gondola, memasang mesin, dan selubungnya. Setelah itu akan ada pemahaman yang lebih mendalam dan lebih rinci tentang berapa massa angkat, lebih tepatnya beban target yang dapat dibawa oleh kapal udara ini. Untuk mengisi penuh selubung kapal udara Nova Noro 1 yang merupakan salah satu kapal udara terbaru dan tercanggih, kami akan membutuhkan sekitar 110 meter kubik gas helium murni berkualitas tinggi yang hampir sepenuhnya sudah kami beli dan direncanakan untuk dikirim langsung ke lokasi kami di Kirchhak. Ketinggian maksimum yang dapat dicapai oleh perangkat ini adalah sekitar 1,5 km, tetapi ketinggian tersebut tidak wajib untuk operasinya dan hanya sebagai referensi. Ketinggian operasional akan sekitar lebih kurang 500 meter kira-kira. Ketinggian ini akan cukup untuk menguji semua sistem, menyelesaikan semua parameter dan tugas yang diperlukan yang akan dihadapinya. Itulah sebenarnya dan dengan sepenuh hati semua yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua. Nah, kemungkinan besar saya akan menyampaikan tambahan informasi bahwa tujuan yang ditetapkan selama uji coba darat dari balon udara Nova Noro 1 adalah untuk memeriksa karakteristik kekuatan dan kedap udara dari selubung itu sendiri yang sangat penting. Dengan demikian, kami memeriksanya dengan cara berikut. Saya akan sedikit menjelaskan. Kami mengisi selubung dengan udara biasa hingga mencapai tekanan operasional yang diperlukan. Tim kami dengan sangat hati-hati dan teliti menghubungkan sensor khusus untuk mengukur tekanan internal. Dan selama periode waktu tertentu kami memantau secara berkala dan teliti bagaimana tekanan ini berubah di dalam selubung. Secara keseluruhan, pengujian selubung memuaskan kami. Ada beberapa catatan yang tentu saja kami perhatikan dan akan kami pertimbangkan di masa depan saat membuat selubung kami sendiri atau saat pembelian dan produksi di masa depan. Namun pada tahap saat ini, untuk meluncurkan perangkat pertama ke langit, untuk berhasil menguji semua sistem kontrol, navigasi, pendaratan, dan lepas landas, secara keseluruhan kami puas dengan pengujian yang dilakukan. Jadi, saya tidak tahu kalian punya beberapa pertanyaan, berusaha menjawabnya. Karena sejujurnya saya tidak sepenuhnya siap untuk webinar hari ini, dan sebenarnya saya berencana untuk mengajukan pertanyaan kepada Fyodor, tetapi ternyata saya yang harus menjawabnya. Jadi, jangan ragu, tuliskan pertanyaan kalian. Jika kompetensi dan pengetahuan saya cukup untuk menjawabnya, saya dengan senang hati akan melakukannya. Sementara kalian menulis, saya bisa sekali lagi menyentuh topik yang sangat penting tentang peluncuran balon stratosfer di kota Kirchhak, yang menarik minat besar dan sangat menarik dari mitra dan investor kami untuk dibahas lebih lanjut dalam konteks yang lebih luas. Kami semua dengan antusias mengikuti bagaimana balon itu berkeliling Rusia lebih jauh. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa peluncuran tersebut berhasil dengan sangat baik
dan acara itu sangat luar biasa serta mengesankan. Peluncuran tersebut tidak hanya berhasil, tetapi juga meninggalkan kesan yang mendalam pada semua yang hadir. Meskipun kami tidak berhasil memecahkan rekor Rusia untuk perjalanan keliling dunia, sebenarnya penerbangan tersebut berhasil, dan balon itu hampir berhasil membuat satu putaran penuh dan kembali ke titik peluncuran. Sebenarnya hanya sedikit lagi saja, sekali lagi. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan. Saya bingung apalagi yang bisa dibagikan. Berita cukup banyak. Kami juga menerima baling-baling dari Amerika yang sudah lama kami tunggu. Mereka memiliki 3 bilah yang sedikit lebih panjang. Baling-baling 3 bilah dengan format ini akan digunakan pada kapal udara Nova 2, dan oleh karena itu mereka juga akan digunakan pada kapal udara Nova Nero 1. Meskipun mereka datang dari Amerika dan dari berbagai negara, banyak yang merasa khawatir tentang hal ini. Mereka adalah buatan produsen Ceko, dan mereka yang akan digunakan pada kapal udara Nova Norosom 1, 3 bilah. Berita lainnya, kami terus secara rutin mengadakan pertemuan tim, mengadakan pertemuan dengan mitra potensial dan intensif, serta perusahaan lain yang tertarik dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan Aeronova dan berbagai pihak. Yang menarik adalah perangkat stratosfer yang sangat menarik dan kapal udara berukuran kubik kecil serta sangat menarik. Bahkan varian tanpa awak Nova No 1 ini yang sangat canggih dan inovatif sudah memiliki beberapa permintaan dari pihak yang melakukan pemantauan foto dan video dari berbagai kalangan untuk keperluan pengawasan dan analisis data. Sudah ada beberapa permintaan dari masyarakat untuk penggunaan komersialnya. Teman-teman, jika ada pertanyaan, saya mohon kalian mengumpulkannya sedikit dan mengirimkannya kepada saya. Saya akan melihatnya di vKontakte sekarang. Sebentar saja. vKontakte kita sepi. Juga sebentar lagi kita akan merilis film yang sangat menarik dan informatif tentang stratosfer yang akan segera dirilis, yang sangat dinantikan dan ditunggu-tunggu. Melakukan revisi akhir dengan cermat dan teliti serta sketsa pengeditan, memastikan semua detail terpenuhi dengan baik. Segera kita akan melihat film besar tentang stratosfer. Teman-teman yang terhormat, saat ini Fedor sedang memberikan presentasinya yang sangat penting dan menarik di sebuah konferensi besar ilmiah teknis yang diadakan di pusat kota. Sekali lagi saya ingatkan, ini adalah pembacaan ilmiah ke-22 tentang iklim. Aeronova, khususnya tentang teknik renang dan teknik renang atmosfer. Pada abad ke-21, dengan bantuan satelit, stasiun cuaca, observatorium dan lainnya, komposisi atmosfer telah dipelajari dengan baik, lapisan-lapisannya, arus dan sebagainya. Dan muncul kemungkinan untuk menggunakan perangkat stratosfer secara terkontrol memanfaatkan perangkat tersebut dengan cara yang lebih efektif menggunakannya sebagai pseudo-satelit berkat banyaknya mode. Hal ini menciptakan serangkaian tugas yang perlu diselesaikan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan agar hal tersebut dapat diwujudkan. Tugas-tugas ini ditangani oleh mitra dan kolega kami di luar negeri. Mereka berhasil dengan baik membangun probe yang dapat melayang selama berbulan-bulan.
Mereka berhasil mempertahankannya. Mereka dipertahankan karena teknologi ketinggian arus bergerak ke satu arah pada ketinggian lain ke arah berbeda. Perangkat berpindah arus dengan mengubah ketinggian. Di sini seperti ditunjukkan ukuran area melayang dalam kilometer. 7 kilometer, 10 kilometer, 4 kilometer. Dan ini dengan ketepatan yang cukup memungkinkan perangkat untuk berbasis dan menjalankan fungsi tertentu dengan sangat khusus. Di daerah belakang di Rusia, perangkat seperti itu tidak ada dan spesifik. Seluruh komunitas penerbangan berusaha untuk menciptakannya dari sudut pandang teknis, menarik secara ilmiah, dan praktis berguna. Baiklah teman-teman, ini adalah siaran langsung dari laporan yang saat ini disampaikan oleh Fyodor di konferensi ilmiah dan teknis. Informasi yang lebih lengkap dan terperinci akan kita ketahui dan gali lebih banyak darinya begitu dia kembali, dan kita akan mengetahui bagaimana semuanya berjalan di sana, apa yang menarik terjadi di sana, dan kenalan serta kontak menarik apa yang berhasil didapatkan setelah pameran dan konferensi ini. Baiklah teman-teman, saya juga ingin menceritakan bahwa pada tanggal 26 Maret bersama Vadim Vasilyevich Zubkevich dan Ruslan, kami juga mengunjungi pameran Composite Expo yang sangat menarik dan informatif di Moskow, yang berlangsung selama beberapa hari dan menampilkan berbagai teknologi terbaru, di mana kami bersama-sama mencari berbagai solusi yang tepat dan juga bahan-bahan yang sangat menarik yang dapat digunakan di masa depan dan saat ini dalam model kapal udara kami, yang akan memungkinkan kita membuatnya lebih kuat, lebih andal, lebih berkualitas, lebih ringan, dan mungkin menemukan beberapa kenalan atau kemitraan menarik yang akan memungkinkan kita bergerak maju dengan sukses di arah ini. Kami meninggalkan tempat itu dengan sangat banyak sekali berbagai macam produk promosi yang berbeda-beda yang masih harus dipelajari oleh Vadim Vasilyevich dan juga Ruslan selama beberapa hari ke depan. Sangat mungkin bahwa kita dapat menemukan beberapa kontak menarik, meskipun Ruslan mengatakan bahwa dia tidak menemukan sesuatu yang baru di sana. Tapi siapa tahu mungkin ada sesuatu yang menarik yang akan ditemukan. Juga dari berita menarik lainnya, seperti yang Anda ingat, perangkat lunak kami sedang diproses dengan sangat baik sekali. Dan sudah bisa dilihat beberapa desain visual yang sangat menarik dan sangat informatif sekali tentang bagaimana perangkat lunak ini akan terlihat saat digunakan. Perangkat lunak ini akan memungkinkan kita untuk mengendalikan diri balon udara dengan menggunakan remote control, berada langsung di dekatnya. Dan juga akan ada kemungkinan untuk mengendalikannya dengan remote control, bahkan dengan simulator kecil yang kita miliki di sini, di kantor, dengan lebih banyak opsi yang tersedia. Ngomong-ngomong, salah satu tugas ini untuk uji coba mendatang di kota Kirzach juga ada pada kita. Salah satu pilot, sebut saja begitu, akan berada di kantor saat balon udara berada di Kirzach. Dan dalam kombinasi seperti inilah kami akan menguji kerja sistem ini dengan hati-hati. Seperti yang Anda pahami, di masa depan balon udara tanpa awak seperti itu dapat dikendalikan, melakukan koreksi arah mereka dengan lebih baik meskipun berada jauh dari jalur pergerakannya. Saya sudah memberitahu Anda sebelumnya tentang baling-baling baru yang telah datang yang akan digunakan baru-baru ini. Tim juga secara rutin mengadakan pertemuan umum mingguan di mana mereka memeriksa tenggat waktu untuk tugas-tugas yang diberikan kepada mereka, memeriksa siapa yang bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu, dan menyetujui tenggat waktu baru untuk pekerjaan tambahan yang akan datang. Ini benar-benar menunjukkan sikap yang sangat serius dan profesionalisme serta dedikasi tinggi dari seluruh tim.
Saya juga diberitahu bahwa kita sekarang akan dapat melihat laporan yang disampaikan oleh Dmitry Sergeyevich Khmel. Jadi, mari kita luangkan beberapa menit untuk ini. Dan secara umum, seperti yang sering terjadi, kita cenderung mengambil jalan dengan hambatan paling sedikit. Dan secara umum, seperti yang sering terjadi, kita cenderung mengambil jalan dengan hambatan paling sedikit. Jadi itu adalah cuplikan kecil yang sangat menarik dari presentasi Dmitry Sergeyevich Khmel di konferensi ilmiah dan teknis tersebut, dan sangat informatif. Setelah mereka kembali, kita akan mengetahui hal menarik apa yang berhasil didapatkan dari partisipasi dalam konferensi semacam itu. Sekarang saya akan memperkenalkan pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan oleh penonton kita. Jadi Alexei mengajukan pertanyaan dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan. Baiklah, mari kita mulai dengan melihat Vadim Vasilievich Zubkevich. Saya juga diberitahu bahwa videonya sudah siap. Baiklah teman-teman, itu adalah presentasi dari Vadim Vasilievich Zubkevich. Saya akan menambahkan beberapa komentar mengenai konferensi ilmiah teknis ini. Ini adalah komunitas kecil, atau mungkin komunitas besar, saya belum tahu pasti. Kita akan mengetahui lebih detailnya setelah tim kembali. Para aeronaut, penggemar penerbangan yang tertarik dengan topik ini, saya percaya bahwa berpartisipasi dalam konferensi semacam ini pasti tidak akan sia-sia agar orang-orang membicarakan kita dan informasi tentang kita menyebar di kalangan orang-orang yang tertarik dengan bidang ini. Ini bisa menguntungkan kita agar kita dikenal dan lebih sering muncul di kalangan orang-orang yang tertarik dengan topik ini dengan cara yang lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan peluang kita untuk mendapatkan perhatian lebih banyak. Apakah ada pertanyaan? Apakah akan dibuat cangkang tak berawak standar dengan kapasitas angkut 500 dan 1000 km untuk membuat balon udara dari kontainer yang diangkat? Alexei, pertanyaan ini sangat tidak jelas bagi saya, jadi saya mohon maaf. Kita akan menyimpannya untuk Fyodor di webinar berikutnya. Secara umum, apakah direncanakan untuk memasok suku cadang dari luar negeri? Sayangnya nama tidak disebutkan di sini. Untuk semua proses yang akan berlangsung di perusahaan, saya tidak bisa bertanggung jawab atas hasilnya. Namun, saya bisa berasumsi bahwa perusahaan dengan segala upaya dalam setiap langkah, dalam hal apapun, akan berusaha untuk membuat semua proses produksi dan komponen secara mandiri yang mungkin. Namun, tentu saja tidak mungkin untuk menangani dan memproduksi semua suku cadang secara mandiri. Pertama-tama, di awal, solusi akan terlebih dahulu dicari di pasar Rusia. Dan karakteristik teknis serta dan juga kesesuaian mereka untuk digunakan dalam kapal udara kami akan secara menyeluruh diperiksa. Namun jika solusi tersebut tidak cocok
atau karakteristiknya tidak memenuhi kebutuhan kami, maka tentu saja solusi akan dicari di luar negeri. Pertama-tama, sekali lagi, solusi akan dicari dengan penuh kehati-hatian di negara-negara sahabat. Jika tidak, sangat mungkin akan ada kebutuhan untuk menggunakan solusi dan alternatif lain sangat. Namun tim memahami bahwa terus-menerus menggunakan solusi semacam itu tidaklah benar, dan berbagai macam langkah-langkah yang diperlukan dan penting untuk mencari solusi yang tepat dan efektif di pasar kita, baik dengan memproduksinya sendiri atau setidaknya membelinya dari negara-negara sahabat yang terpercaya dan berpengalaman. Ini adalah pendapat subjektif saya. Jadi Gleb mengajukan pertanyaan. Fyodor mengatakan akan ada 4 peluncuran lagi dari balon stratosfer. Kapan peluncuran mereka direncanakan? Sayangnya Gleb, saya tidak bisa menyebutkan tanggal pastinya. Tetapi saya tahu bahwa saat ini pekerjaan aktif sedang dilakukan di arah ini. Bagian dari tim kami telah diberikan sejumlah tugas untuk persiapan yang akan digunakan pada peluncuran stratosfer kami di masa depan dengan penuh perhatian dan sangat teliti. Seperti yang saya katakan, baru kemarin ada pertemuan dengan para spesialis dari Baumanka, di mana mereka menyiapkan laporan umum tentang pekerjaan yang telah dilakukan. Telah diidentifikasi dengan seksama kelemahan dan kekurangan yang terjadi saat peluncuran perangkat stratosfer ini, dan pekerjaan lebih lanjut untuk peluncuran di waktu dekat telah direncanakan secara menyeluruh. Saya tidak bisa menyebutkan tanggal pastinya, dan menurut saya akan sangat bagus dan keren jika bisa disesuaikan dengan perjalanan kami dalam waktu dekat untuk pengujian dan peluncuran balon udara Nova 01. Sangat mungkin bahwa mereka akan dilakukan secara paralel, tetapi tidak pasti. Mungkin akan ada perjalanan terpisah khusus untuk tugas dan tujuan ini. Jadi apakah kita sebenarnya memiliki undang-undang mengenai iklan di balon udara? Mengenai penggunaan ruang udara secara spesifik? Secara khusus untuk balon udara saya tidak yakin, tetapi secara umum mungkin ada konsep umum untuk pesawat terbang yang juga akan berlaku untuk balon udara seperti balon udara lainnya. Namun sangat mungkin bahwa akan ada pengembangan solusi legislatif yang khusus dan juga spesifik untuk balon udara. Maaf, ini sepertinya tentang iklan di balon udara. Saya tidak kompeten untuk menjawab pertanyaan seperti itu mengenai iklan di berbagai media. Mari kita catat pertanyaan ini dengan seksama dan penuh perhatian dan berusaha menjawabnya secara mendetail dan komprehensif di webinar berikutnya setelah berkonsultasi dengan Departemen Hukum kami yang berpengalaman, terpercaya, dan profesional. Ngomong-ngomong, saya juga tertarik dengan pertanyaan ini. Selamat siang. Apakah Nova 01 akan dilengkapi dengan lampu navigasi dan seperti apa lampu tersebut seharusnya? Tentu saja lampu seperti itu akan ada. Pada pertemuan terbaru di Dewan Tim kami, pertanyaan-pertanyaan ini dibahas dengan seksama dan teliti, termasuk penempatan lampu-lampu tersebut, dan pertanyaan-pertanyaan ini telah dimasukkan ke dalam revisi lebih lanjut yang akan diterapkan pada balon udara itu sendiri. Namun sepertinya ini berkaitan dengan balon udara Nova 2. Mengenai Nova 01, sangat mungkin bahwa lampu-lampu tersebut harus ada jika balon udara ini direncanakan untuk digunakan pada malam hari. Namun pada tahap saat ini dan selama pengujian balon udara Nova 01 di Kirzhach, sejauh yang saya tahu kami tidak akan memiliki lampu-lampu tersebut. Kami tidak akan membiarkannya pergi terlalu jauh. Sangat mungkin bahwa penerbangan pertama akan kami lakukan dengan tali agar balon udara tidak menjauh dari kami. Jadi untuk saat ini tidak ada lampu-lampu.
Jika kapal udara sulit dikendalikan pada kecepatan rendah, seperti yang kita ketahui, mengapa tidak membuat ekor yang sepenuhnya dapat berputar dengan lebih baik dan efisien? Gleb bertanya lagi dengan sangat tenang dan sabar. Gleb, masalahnya adalah ekor yang dapat berputar seperti itu sebenarnya hanya akan berfungsi dengan sangat baik ketika kapal udara memiliki kecepatan tertentu, khususnya dalam kecepatan tertentu. Ini sama saja seperti mengambil contoh kapal yang sedang diam dan hanya memutar. Saya lupa apa namanya, sirip pada kapal. Tapi intinya, saya pikir Anda mengerti. Jika kapal diam di satu tempat dan hanya melakukan operasi putar, tidak akan ada proses yang terjadi di dalamnya. Tetapi jika kapal bergerak, memiliki resistensi dengan permukaan air, maka mereka mulai bekerja. Bayangkan bahwa kapal seolah-olah diam di tempat dan perangkat kemudi itu seperti baling-baling yang secara hipotetis, secara metaforis berada di bagian tepi dari kapal dan akan menyala seperti baling-baling, memungkinkan kapal berputar hanya dengan tenang diam di tempat. Semoga penjelasannya jelas dan semoga benar. Gleb mengajukan pertanyaan. Untuk meningkatkan manuverabilitas kapal laut, digunakan perangkat kemudi tipe terowongan. Apakah Anda berencana menerapkan solusi serupa pada kapal udara baru untuk penambatan otomatis, dan mengapa solusi tersebut tidak digunakan pada kapal udara di masa lalu? Mungkin solusi seperti itu belum ditemukan di masa lalu dengan cara yang lebih baik dan efektif. Namun sangat mungkin sekali lagi, solusi semacam itu juga dapat diterapkan pada kapal udara modern pada masa kini. Saya tidak sepenuhnya memahami apa itu sistem perangkat kemudi tipe terowongan. Jadi saya tidak sepenuhnya mengerti bagaimana bentuknya dan bagaimana mereka dapat digunakan. Namun tidak, kami juga akan mencatat komentar ini dan saya pikir Fyodor pasti akan memberikan komentarnya karena saya juga sangat tertarik sekali. Gleb, terima kasih sekali atas keaktifan Anda. Anda adalah orang yang paling aktif di antara kami. Apakah kapal udara Nova 01 dapat melakukan loop Nesterov, loop mati, dan berapa banyak perhatian investor yang akan menarik kapal udara seperti itu? Itu mungkin akan menjadi momen yang spektakuler ketika kapal udara melakukan loop seperti itu. Entah kenapa, saya merasa bahwa akan cukup sulit bagi kapal udara untuk melakukan loop seperti itu. Mungkin Fyodor akan mengoreksi saya dan mengatakan bahwa itu mungkin dilakukan, tetapi saya merasa itu tidak akan berhasil dilakukan. Namun jika melengkapi kapal udara kecil yang berukuran kompak dan ringan dengan pendorong yang kuat untuk meningkatkan kecepatan dan daya angkat, serta mesin yang dapat memutarnya dengan baik dalam berbagai kondisi cuaca. Siapa tahu? Kita akan bermain-main, termasuk di Kirchhach. Kita akan mencoba menguji kapal udara ini, melihat apa yang bisa dilakukannya. Pertanyaan berikutnya, kapan peluncuran kapal udara stratosfer berikutnya? Peluncuran kapal udara stratosfer belum bisa saya sebutkan tanggal pastinya. Yang saya tahu, pekerjaan di arah ini pasti sedang dilakukan. Dmitry Sergeyevich Khmel, seorang peneliti dan ilmuwan terkemuka, setidaknya menghabiskan banyak waktu dan usaha ke arah ini, menunjukkan modelnya yang inovatif dan dapat digunakan pada ketinggian seperti itu. Dan mesin yang dapat digunakan pada ketinggian seperti itu dan yang akan sangat efektif, sangat berguna, dan sangat efisien. Namun sayangnya, seperti yang Anda ketahui, saya tidak memiliki jadwal dengan pasti kapan uji coba semacam itu dapat direncanakan pada saat ini atau kapanpun. Meskipun mungkin tidak akan terlalu lama. Kita harus menunggu uji coba semacam itu karena pada dasarnya jika kita menambahkan beberapa mesin ke perangkat stratosfer, ke balon, itu sudah akan menjadi kapal udara kita yang bisa kita kendalikan. Sebenarnya pekerjaan di arah ini juga sedang dilakukan dengan cukup aktif dan uji coba perangkat semacam itu juga tidak lama lagi, dengan sangat hati-hati dan penuh perencanaan untuk memastikan keberhasilan dan keamanan dalam setiap tahap pengembangan dan implementasi. Jadi, apakah quadcopter akan digunakan untuk merekam video promosi Nova 01 dengan cara yang efektif? Pertanyaan yang bagus.
Operator kami sangat aktif dan bersemangat mendorong ke arah ini dengan sangat meminta tim untuk membeli atau menyewa satu. Saat ini, keputusan akhir belum diambil. Kami tahu dan memahami bahwa drone seperti itu, quadcopter, akan diperlukan bagi kami. Karena perusahaan bergerak di bidang kapal udara dan teknologi semacam itu perlu kami miliki bagaimanapun juga untuk membuat gambar yang menarik dan indah untuk konten kami dan penonton kami. Oleh karena itu, mungkin tidak pada peluncuran pertama, tetapi pasti akan muncul. Jadi setelah penerbangan Nova Muro 1 dengan sukses, setelah Nova Muro 1 terbang dan berhasil, pesanan tetap akan diterima untuk kapal udara ini dengan lancar. Apakah Anda siap untuk produksi? Dalam jangka waktu berapa Anda dapat menyerahkan kapal udara kepada pelanggan? Sedikit lebih lama, Gleb juga kesulitan menjawab pertanyaan ini. Meskipun kami aktif bekerja dengan penuh semangat ke arah ini, baru kemarin dibicarakan bahwa dalam beberapa hari ke depan, kami harus dengan sangat hati-hati dan teliti menerima berbagai peralatan penting dan canggih dari Tiongkok yang sudah lama kami bayar, yang akan digunakan dalam produksi selubung untuk kapal udara kami. Saat ini seperti yang Anda ketahui, kami sedang dengan sangat aktif dan strategis mencari lokasi yang tepat di mana kami dapat mengembangkan produksi semacam itu untuk kami. Dan setelah ditemukan area di mana kami dapat menempatkan mesin-mesin tersebut, setelah kami memasangnya, mengujinya, dan memastikan bahwa kami siap memproduksi selubung semacam itu dalam skala industri, maka tentu saja kami akan siap untuk dengan hati-hati memenuhi pesanan semacam itu juga. Ya, pekerjaan ini sudah dilakukan dengan cukup aktif. Di dalam tim kami menetapkan tujuan untuk setidaknya menentukan lokasi pada bulan Mei dan sudah memasukkan peralatan ke tempat tersebut. Ya, dalam waktu dekat kami akan siap untuk pesanan semacam itu. Kapan tepatnya kami bisa menyerahkan kapal udara kepada pelanggan? Saya rasa saat ini saya belum bisa menjawab dengan pasti karena saat ini mungkin tidak memiliki informasi tersebut. Berapa biaya untuk pelanggan Nova Nilo 1? Sebutkan setidaknya kisaran harganya atau lebih tepatnya kira-kira. Saya harap saya tidak akan mendapat masalah karena ini. Tetapi sejauh yang saya tahu, kapal udara kami Nova 1 menelan biaya sekitar 1 juta rubel. Jika saya tidak salah, mungkin sedikit lebih. Kurang lebih, sepertinya mungkin akan sama dalam hal ini untuk pembeli akhir. Baik, apakah direncanakan untuk berpartisipasi dalam pameran udara Max pada tahun 2025 di Žukovský? Saya tidak memiliki informasi tersebut dan saya juga tidak mendengar pembicaraan tentang hal ini di antara anggota tim, tetapi sangat mungkin bahwa kami tertarik untuk berpartisipasi dalam pameran semacam itu. Saya akan menanyakan pertanyaan ini kepada Fedor dan kami pasti akan kembali dengan jawaban. Di Tiongkok mereka secara bersamaan meluncurkan ribuan quadcopter dan membentuk figur 3D di udara. Apakah 3 atau 5 kapal udara Nova Nero 1 dapat menampilkan formasi terbang kelompok di pameran udara Max 2025 di Žukovský? Secara keseluruhan, mengapa tidak? Seperti yang saya katakan, kami saat ini sedang mengembangkan perangkat lunak yang memungkinkan kami mengoperasikan kapal udara baik dari jarak jauh maupun tanpa awak. Dan secara keseluruhan, kami memiliki spesialis yang cukup baik dan berpotensi bekerja di bidang ini. Dan jika kami menetapkan tugas seperti itu dan tugas tersebut diberikan kepada tim, maka kami akan menyelesaikannya. Saya tidak melihat hambatan apapun dalam pandangan saya di bidang ini. Ide untuk pemasaran sangat keren. Jadi pameran penerbangan internasional mana yang sangat menarik dan menjanjikan untuk promosi Aeronova? Berdasarkan informasi yang saya miliki dan juga dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, dari yang saya ketahui dan di mana tim yang dikenal dengan nama Aeronova berencana, nama pamerannya yang sangat menarik dan berkesan, entah kenapa saya pikir saya lupa, tetapi sepertinya kami berencana untuk berpartisipasi pada bulan November. Namanya sebenarnya memang adalah seperti itu, dan memang benar-benar seperti itu.
Glider menggunakan arus udara naik dengan kecepatan rata-rata sekitar 6 meter per detik dan terbang hingga ketinggian 15 km. Arus seperti itu dapat mengangkat balon udara ke ketinggian yang berbahaya. Apakah arus tersebut dapat mengangkat balon udara ke ketinggian yang berbahaya? Bagaimana balon udara dilindungi dari pendakian ekstrim? Apa pengaruh arus naik terhadap balon udara stratosfer? Baiklah, mari kita bahas ini secara bertahap dengan seksama dan penuh perhatian. Mengenai arus naik dan glider yang dengan sangat cepat naik dan kemudian terbang ke ketinggian yang sangat tinggi seperti itu. Glider memiliki sayap tertentu seperti pesawat layang yang memanfaatkan arus udara untuk dapat terbang lebih tinggi dan stabil mengangkatnya ke ketinggian. Namun balon udara tidak memiliki sayap dan ekor yang kuat seperti pesawat terbang untuk menggunakan sepenuhnya arus udara dan naik ke atas. Di sini prinsip yang sedikit berbeda seperti ini akan digunakan hingga sekitar 15 km jika terjadi situasi di mana arus yang kuat atau keadaan darurat yang mendesak dengan cepat mengangkat balon udara ke ketinggian yang sangat berbahaya, akan ada sistem peringatan di dalamnya. Untuk situasi darurat seperti itu, dalam keadaan darurat terdapat katup pelepas tekanan khusus yang memungkinkan balon udara tetap pada ketinggian yang diinginkan dan aman. Oleh karena itu, sistem peringatan yang akan dengan cepat dan efektif memperingatkan situasi darurat yang berbahaya dan berpotensi merugikan seperti itu juga tersedia, baik untuk ketinggian yang terlalu rendah maupun kenaikan ekstrim balon udara. Mengenai pengaruh arus naik yang sedikit lebih mempengaruhi balon udara stratosfer, saya juga akan menahan diri untuk tidak menjawab tentang itu. Jika pusaran kutub stratosfer sudah pecah, di mana dan kemana balon stratosfer berikutnya akan diluncurkan? Ya, balon stratosfer memiliki kelemahan bahwa mereka menjadi semacam mainan angin dan kadang-kadang terpengaruh oleh cuaca ekstrim, dan meskipun kita sekarang dapat mengamati dengan lebih jelas dan detail bagaimana arus ini bergerak dengan kecepatan dan arah yang berbeda-beda, kita tidak dapat mengendalikan balon stratosfer itu sendiri secara langsung. Dan seperti yang sudah saya katakan, itu adalah mainan angin. Namun, yang bisa kita lakukan adalah mengontrol. Saat ini sudah ada alat yang kami rencanakan untuk digunakan pada perangkat stratosfer kami, yang sudah kami siapkan dengan sangat baik dan teliti. Alat yang sangat canggih yang memungkinkan kita mengendalikan ketinggian naik turunnya balon stratosfer ini dengan presisi. Dan pada ketinggian tertentu, ada berbagai arus yang bergerak ke arah yang berbeda Artinya, pada ketinggian tertentu, arus ini dapat bergerak ke satu arah, sementara pada ketinggian lain, arus ini bergerak ke arah yang berbeda. Dan saat ini sudah ada contoh dari mitra luar negeri yang sangat berhasil memanfaatkan hal ini dan memungkinkan balon tersebut untuk kurang lebih tetap berada di zona tertentu yang menarik untuk pemantauan dan pengamatan. Oleh karena itu, sistem semacam ini juga kami rencanakan untuk digunakan dalam perangkat stratosfer kami dan diterapkan sebenarnya untuk mengontrol pergerakan atau melayang, menjaga balon stratosfer ini di atas wilayah tertentu. Untuk pengendalian yang kurang lebih terkontrol dari balon tersebut. Jadi bagaimana sebenarnya cara mendapatkan data dari balon stratosfer dan bagaimana mengembalikan peralatan jika mereka terbang ke ekuator? Ya Tuhan yang tahu, Gleb. Fyodor akan segera memberitahu kita. Mari kita tinggalkan pertanyaan ini untuknya. Nah, pertama-tama yang saya tahu ada sistem pelepasan paksa muatan berguna yang sangat penting, sensor dan peralatan yang akan dipasang pada balon stratosfer ini, serta beberapa komponen tambahan yang sangat canggih. Saya berasumsi bahwa begitu tim menyadari bahwa balon bergerak ke arah yang salah atau terjebak dalam pusaran lain yang membawanya ke arah yang tidak diinginkan, ada sistem pelepasan muatan berguna
yang dapat digunakan untuk melepaskan muatan berguna di lokasi tertentu yang kurang lebih dapat dijangkau, yang mana alat ini sangat berguna dan efisien dalam berbagai situasi, ke lokasi yang bisa kami capai sendiri dengan mudah dan cepat, atau mitra kami dapat mencapainya untuk mengumpulkan muatan berguna tersebut, mendapatkan data yang diperlukan, dan setidaknya mengembalikan peralatan ke tangan kami. Begitulah, Gleb, saya secara pribadi berterima kasih kepada Anda atas partisipasi aktif Anda dalam webinar kami hari ini. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan kapan saja. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawabnya ketika tidak ada spesialis lain yang tersedia di layar, dan akan ada beberapa diskusi interaktif yang sangat hidup dan menarik. Sepertinya pertanyaan kita sudah habis. Sepertinya setidaknya saya tidak memiliki yang lain untuk ditanyakan saat ini. Saya ingin sekali lagi meminta Anda untuk tetap aktif, sangat memberikan like, dan terus menulis komentar. Jangan lupa bahwa hari ini kami akan merilis video dengan laporan hasil dari bagaimana kami melakukan uji coba darat di lokasi pertama kami di kapal udara Nova Niro 1. Perlu diingat bahwa laporan ini disusun secara rinci dan menyeluruh. Tugasnya adalah memberikan komentar dengan cara yang kreatif dan menarik, memberikan like, dan membagikan rekaman video ini di halaman Anda, sehingga dapat menarik perhatian lebih banyak orang. Dan kami akan memilih peserta yang paling, bukan yang paling, tetapi peserta yang sebenarnya sangat aktif, orang acak manapun, yang akan mendapatkan hoodie seperti ini. Mari kita lakukan sedikit unboxing. Nah, lihatlah betapa indahnya hoodie yang akan didapatkan salah satu dari Anda, yang bisa dipakai di mana saja, kapan saja. Di depan kita masih ada musim semi, cuaca tidak dapat diprediksi. Seperti yang Anda lihat, dingin bisa datang kapan saja. Di bagian belakang ada gambar balon udara yang indah. Sungguh menyenangkan teman-teman, jadi pastikan untuk berpartisipasi dan tunjukkan keaktifan Anda. Ini benar-benar penting untuk seluruh proyek dan perkembangan perusahaan. Saya berterima kasih kepada Anda karena telah hadir di webinar hari ini, menulis komentar, memberikan suka, dan membagikan ulang. Untuk itu, terima kasih khusus. Itu saja dari saya. Terima kasih kepada semua. Sampai jumpa. Selamat